Halo teman-teman semua. Jadi kita sekarang lagi berada di Galang Raya Farm. Ya, ini ada sama sapi-sapi gembul, ada juga kambing, ada sapinya keriting guys, satok dulu dong. Sapinya keriting. Pakai keratin. Kenapa kamu keriting? Harus di itu dulu. Hidup belum deh. Lunde. Masuk akpol kalau kayak gini nih. Cepat komitmen. Itu sapi masuk gondrong. Alhamdulillah lawan itu pakai apa? Tahan tadi aku kasih dulu. Itulah orang kaya, we. Dicoba aja dulu ibu. Yang kayak gini, ini rumput odol namanya ini. Ini dari Lampung, memang sengaja ditanam nih kan. Ini suka kali ini semua. Kalau di kampung namanya rumput gajah. Ini dari Lampung nih mau apa nih? Bibitnya. Ini paling disuka ini yang kayak gini. Ini musim panas tidak ada rumput yang enak. Ya jadi komunitas Dugo Kopi setahun ini punya program namanya program Daur Subur. Nah itu kita lagi itu kayak program yang menyediakan jadi di situ tuh kita bisa berbicara banyak hal tentang pertanian gitu, mulai dari budayaannya, dari praktek-prakteknya gitu, seperti yang Bang Indra dan nanti Bang Rio kerjakan dan lain-lain gitu. Nah di bulan kemarin kita mengajak teman-teman Rehan dan Habib gitu. Jadi selama Rehan dan Habib di sini mereka banyak ngobrol lah sama Bang Hendra sama Bang Rio gitu. Mereka berdua dari komunitas juga di Jakarta, Makmur Jaya. Apa namanya? Makmur Jaya. Komunitas Makmur Jaya. Jadi mereka banyak berkenalan dengan cara-cara kerja peternakan, pertanian di Solo ini. Nah, ternyata hal itu membuat mereka tertarik untuk mengenalnya lebih jauh gitu. Nah, makanya di awal bulan ini mereka punya semacam proyek kolaborasi lah, mungkin nanti bisa juga terus berlanjut gitu, kolaborasi sama Pak Raka gitu. Sama siapa? Kolaborasi sama Pak Raka. Ya, Pak Raka juga di program kemarin kan ikut juga di Daur Subur. Nah, ternyata Pak Raka punya banyak perhatian tentang anak-anak sekolah dan kelas-kelas alternatif yang ingin Pak Raka bangun. Perkenalkan, nama saya Harga Sril. Saya kelas 12 film dari SMK 1 Kota Solo, kampung asal Cukam. Senang kenal sama abang semuanya. Terima kasih. Ya, halo Ari. Mela, Bang, teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Aurel Multiarianti, berasal dari kelas 12 film SMK 1 Solo, kampung asal Dilam. Lanjut Kak. Halo Bang semuanya. Perkenalkan, saya Hayaton Taiba dari kelas 11 film. Kampung asal saya 12 film. Kampung asal saya di Tanah Garam. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsa Maulina, berasal dari kelas 12 film Kampung Cupak. Enggak di Rusia ya? Hai Bang semua, perkenalkan nama aku Zaskia Aulia Putri, biasa dipanggil Kia. Saya sama seperti teman-teman dari 12 film SMK 1. Saya berasal dari Suli Ayu. Masih sulit ini. Sekampung Bang Hendra. Iya. Oh sebut jangan akan mah. Bang Jawa ya lo sih, Bang. Story panjang. Lanjut Bang Ken. Halo Bang Keren.
Gairi. Nama saya Ken Hasan Nadif, kerap dipanggil Hasan. Kalau di teman-teman Solo manggil Ken biasanya Bang. Ken. Jadi mana yang Karisma, event Street Fighter. kampung saya di Sanyamaka. Jadi apa dia? Halo Bang Ya, adik-adik dia. Halo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farel, biasa dipanggil Farel. Saya berasal dari Alham Panjang dan di bagian dari kelas 12 film SMK 1. Oh, yang bisa ditinjau ya? Asal lo dari mana? Asal dari Bogor, kuliah di Bandung, Aktivitas Jakarta. Aktivitas Jakarta. aktivitas di Jakarta kadang-kadang di Bandung juga. Di sini ngapain? Indo-ado di mana-mana. Nggak ada di mana-mana. Hanya ada di Cepat saja. Info Semando. Kenalkan saya Hafiz. Saya dari Bubuk Kopi juga. Memfasilitatori teman-teman residensi juga. Sepi apa? Bisa tiap yang enak sana. Laju. Bingo. Info penting nih. Batu, ada yang nggak kenal batu. Oke, teman-teman. Jadi seperti tadi yang kami sampaikan, sebenarnya permasalahan peternakan itu sekarang kita bercerita masalah peternakan ya. Oke, masih ada di belakang ya? Udah. Oke, bisa rapat lagi nggak Bapak? Jadi ini menyesuaikan aja ya, kita alami saja. Jadi karena teman-teman hari ini berada di peternakan Galanggang Raya Farm, jadi kami akan bercerita tentang peternakan yang ada di sini karena seperti judul yang disampaikan, kita hari ini bertandang ke kandang. Nah, mau mandiri pangan, mandiri pakan ini artinya seperti yang kita lihat, kita di Galanggang Raya Farm selalu menyampaikan kepada teman-teman, sebelum kita memiliki ternak, sebelum kita punya ternaknya dulu, kita harus punya pakannya dulu. Nah, pakan ternak itu apa? Pakan ternak itu sebenarnya dari hijauan ada. Hijauan itu dari rumput-rumputan. Ini kalau di daerah kabupaten biasanya nyebutnya ini rumput gajah. Iya. Nah, ya, sama. Kita juga nyebutnya ini adalah rumput gajah. Tetapi ini salah satu jenis rumput gajah, odot. Dan kita juga ada beberapa jenis varietas di sini, ada odot, ada pakcong, ada gama umami, ada zanzibar. Itu yang kita tanam. Tujuannya adalah nanti kita akan menghitung protein daripada tanaman ini. Nah, musim kemarau yang tinggi mengakibatkan banyak gagal panen. Tetapi alhamdulillah kita di peternakan kita mengupayakan yang terbaik. Kita menyiram. Jadi memang sore itu kita usahakan kita siram rumput ini untuk bagaimana rumput ini bisa bertahan. Nah, itu salah satu langkah-langkah alternatif yang kita gunakan. Tetapi tidak hanya di situ saja, tetapi kita juga menggunakan pakan-pakan alternatif lain seperti ada hijauan daun-daun ini kita babat, hijauan daun-daun ini kita ambil dan kita olah menggunakan mesin di belakang sana, kita giling dan kita jadikan pakan ternak seperti silase dan fermentasi. Itu salah satu langkah konkret untuk bisa kita mestok pakan. Jadi inilah lahan rumput kita, teman-teman semua, dan memang kondisi hari ini memang cuaca yang sangat ekstrim mengakibatkan rumput ini tidak bisa dipanen dan tidak bisa kita simpan. Oke, jadi kita akan jalan ke sini, boleh teman-teman? Mereka memiliki hak untuk hidup. Nah, makanya kami berani membeli ternak seperti ini untuk kami rawat. Nah, itu salah satu alasannya. Selagi mereka masih mau makan, insya Allah mereka bisa sehat. Nah, itu slogan kita. Nah, jadi di sebelah belakang ini teman-teman, ini adalah jenis kambing yang kebetulan ini adalah kandang penampungan kita ya. Karena kambingnya di belakang, ini kandang penampungan kita. Di sini ada kambing, ini cross sapera, ini sapera, dan ini ada Jawa Randu, tipe perah, dan itu ada peranakan Etawa. Ada peternakannya, ada peternakan kambing perah, dan kita juga ada peternakan kambing pedaging, dan kita juga ada peternakan kambing yang bisa dijadikan pedaging dan bisa dijadikan kambing perah. Memang kita menjual bibit juga,
kita menjual susu juga, kita mengolah pupuk juga, dan selain itu kita ada peternakan sapi. Yang mau merah, kita akan keluarkan kita akan keluarkan satu ekor kambing perah kita yang ada di sini. Pak, gelas satu Pak. Sabar Pak. Ini jenis kambing Jawa Randu ya teman-teman, tapi dia bisa diperah. Ini jenis kambing Jawa Randu ya. Aman. Karena terlalu ramai mungkin. Iya. Ya, agak ini sedikit ya. Tapi insya Allah aman. Hari ini mau kambing sapera seperti ini atau kambing Jawa Randu seperti ini, mau kambing kacang sekalipun. Jadi kambing itu kan kalau awak di kampung kambing kacang ya. Nah, kambing lapeh-lapeh tuh. Tetapi bedanya kambing kacang, kambing kampung dengan kambing ras itu tuh jumlah susunya berbeda. Mungkin kalau kambing kacang nya diperah ndak banyak dong. Kalau kambing kacang, tapi tetap dapat. Tetapi kalau kambing ras atau jenis genetiknya kambing perah, itu di waktunya diperah, maka minimal akan ada dapat dua botol ataupun 1 galai sehari. Nah, termasuk Jawa Randu iko. Jawa Randu koko paling banyak di 2 gelas 1 hari. Pagi sore. Nah, awak langsung saya. Jadi sebenarnya itu karena metode ya, awak hanya belajar saja. Sebenarnya untuk SOP pemerahan, ambing koko harusnya dicuci dulu. Jadi ini ambing namanya. Syarat kambing itu bisa diperah, kambing itu harus melahirkan dulu. Jadi kalau kambing itu tidak melahirkan, tidak bisa diperah dong. Harus beranak, melahirkan. Jadi kewajiban kambing itu di kandang, dia hamil, beranak, diperah. Nah, itu kewajibannya. Kalau dia tidak bisa diperah, maka kambing itu dijual. Nah, jadi untuk kambing ini, metode awalnya, ini kita lap dengan menggunakan tisu basah bisa, atau nanti kita cuci bisa. Nah, setelah itu, untuk pemerahan pertama, metode pemerahan tangannya seperti ini. Taruh seperti ini. Nah, ini menekan. Ini menahan ya, ini menekan. Jadi nanti perahan pertamanya dibuang. Seperti ini. Ya. Nah, ini peran pertama dibuang. Nah, peran pertama dibuang, tujuan peran pertama dibuang supaya nanti kalau ada bakteri-bakteri yang hinggap di sini, dia tidak terminum oleh kita. Nah, diusahakan nanti pemerahan, kalau bisa pemerahan itu di luar kandang. Di luar kandang, tujuannya supaya nanti susu itu kan adalah senyawa yang mudah menghirup bau ya. Nah, tujuannya supaya nanti bau kandang itu tidak masuk ke susu. Nah, gitu. Dan yang lebih bagus itu pemerahan itu bisa menggunakan botol atau media tertutup. Tapi kalau tidak ada bisa menggunakan gelas langsung diminum. Nah, kita akan coba ya, merah ya. Nanti kalau ada yang mau coba boleh. Nah, seperti itu. Nah, memerahnya memang kita harus mengarahkan ke dinding gelas. Jangan langsung ke susunya, ke dinding gelas. Nah, gitu ya. Nah, dia senang kalau tipe kambing perah, dia senang diperah. Udah biasa. Nah, mungkin ada yang mau coba? Ayo, silakan. Nah, ini pengalaman menarik nih kalau ada teman-teman mau mencoba. Nah, gitu. Perhatikan tangannya tadi. Praktikin tangannya. Ya. Nah, tahan. Ya, tahan. Nggak keluar ya. Ya, nggak apa. Oke, jadi seperti ini izin. Ini menekan. Oke, ini tahan ya. Ini menekan. Nah, yang 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kayak gitu. Jadi pelan-pelan. Gitu. Nah, keluar ya. Nah, jadi usahakan menekannya itu. Kalau enggak dia nggak keluar. Nah, gitu. Jadi usahakan menekannya itu seperti ini. Oke, 1, 2, 3. Ini Berontak. Berontak dia. Tapi kalau dia nyaman waktu diperah, ya aman. Ada yang mau coba? Ada yang mau minum Kakak, susu? ada yang mau minum susu? Boleh?
kan susu kambing itu bau sebenarnya proses pemerahan di dalam kandang dan proses pemerahannya tidak sehat, tidak bersih. Ada yang Tidak mau sesuai SOP ya Bang ya. Nah ya, ini kebetulan kita ini ya simulasi aja dulu. Ya nggak apa-apa. Kaki aku mau merawat. Oh enggak. Nah, Aduh. Gimana dapat susu kayak gitu, mereka aja takut. Ke dinding gelasnya Kak, ke dinding gelasnya. Gini. Ah ya. 1, 2, 3. Nggak bisa. Kurang keras kali. Nah kayak gini. Udah ditahan dulu. Nah ini tahan di atas. Supaya nak ke atas laginya harus ke bawah. Oh gitu maksudnya Bapak Ya, tuh. supaya nak ke atas. Supaya air susunya nggak ke bawah, nggak ke atas lagi. Makanya ditahan satu tangan di atas. Nggak bisa. Nah coba. Coba Ayah. Nah. Jadi ini adalah peternakan sapi kita. Jadi peternakan sapi kita dan peternakan kambing kita di Galanggang Raya Farm. Kita ada metode di sini, ada basic ya. Kita ada basic kita itu di penggemukan. Penggemukan itu bahasa ilmiahnya fattening. Ya fattening. Jadi kalau teman-teman nanti mana tahu nanti setelah tamat sekolah ternyata masuk ke peternakan atau masuk ke pertanian, kenal istilah-istilah seperti ini. Jadi kalau penggemukan itu istilahnya fattening. Penggemukan. Nah, kenapa fattening? Karena kita menggemukkan sapi atau menggemukkan kambing yang posisinya kurus-kurus. Nah, seperti yang warna hitam ini sapinya kurus seperti kambing yang tadi, yang lemah tadi kan kurus ya. Nah, itu kita perbaiki dan itu kita rawat kembali. Yang gemoy seperti ini simental. Setelah ya ini simental. Setelah itu ada jenis peranaan ongol. Peranaan ongol itu yang bahunya besar, yang punuk putih itu punuknya itu ya, punuknya gede-gede itu. Nah setelah itu ada sapi pesisir. Nah pesisir kayak ini yang kecil ini. Nah selanjutnya kita juga ada kambing nanti, ada kambing sanen, sapera, etawa, dan juga ada kambing kacang. Nah itu bentuk-bentuk ternak yang kita budidayakan di sini, yang kita kembangkan di sini. Yang mana ternak adalah susu dan anakan. Jadi kalau dia tidak produksi kita jual. Kita maunya sapi itu, kambing itu harus produktif. Jadi kalau dia tidak produktif maka kita jual. Nah di belakang itu juga ada PE dan ada Jawarando. Nah alhamdulillah kebetulan kandang kita kosong hari ini karena kemarin kita sudah bongkar untuk penggemukan ya. Ini kandang penggemukan. Jadi kandang ini kapasitasnya 10 ekor yang di sini, yang di bawah itu 5 ekor. Kurang lebih ada sekitar 30 ekor lah dengan kandang yang di belakang sana yang untuk penampungan kambing jantan, dan itu sudah kita jual semua. Makanya kondisi kandang hari ini sepi. Oh, yang kecil juga udah kejual ya Bang di sini. Iya, udah yang kecil kemarin udah kejual juga. Siapa Bib? Namanya Bib? Kancuil. Nah, Kecil. jadi seperti yang teman-teman lihat, kita di sini memang tidak ada yang terbuang ya teman-teman ya. Memang kita termasuk limbah pakan ini. Limbah pakan ini memang tidak kita buang. Kita bisa olah ini menjadi menjadi pupuk kembali seperti yang bisa teman-teman lihat. Untuk menghasilkan abu ya, karena kan kalau ada yang anak petani di sini nggak? Ada ya. Nah itu kan abu itu kan kalau untuk nanam kan bagus ya. Nah jadi abu ini salah satu manfaatnya bisa menaikkan daun ya setelah ditanam gitu. Nah jadi abu ini nanti akan kita campur ke limbah daripada kotoran yang sudah kita tampung ini. Seperti ini teman-teman. Ini adalah limbah terbaik. Nah, ini adalah limbah terbaik. Kenapa kami sampaikan ini adalah limbah terbaik? Karena tai kambing ini biasanya keras ya. Kohe kambing ini keras. Tetapi setelah dia terjadi fermentasi di bawah kolong ini, maka dia akan cair sendiri, teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, dia akan cair sendiri. Artinya kohenya lunak. Nah, jadi kita tidak perlu untuk memfermentasi lagi. Jadi dia alami. Palingan nanti kita membuang limbah membuang limbah dedaunannya ini atau rumput-rumput ini, nanti setelah itu kita aduk dan kita masukin ke karung, udah jadi penghasilan lagi. Nah artinya selain susu, selain limbah, kita juga bisa mendapatkan hasil-hasil yang lain. Nah itu untuk di peternakan kambing. Indah ya, karena seyogyanya adalah
kalau kita sebagai keluarga petani, kita sebagai keluarga peternak, kita memang harus ada tabungan harian. Nah, tabungan harian itu dari mana? Kalau kita ada ternak ayam, maka telur ayamnya bisa kita ambil untuk harian. Ini makanya di dalam pertanian itu ada namanya panca usaha tani. Panca usaha tani itu, misalnya kita beternak. Kalau kita penggemukan sapi dan kambing misalnya, kita menghabiskan waktu 3 sampai 5 bulan, berarti kan lama ya. Nah, harian kita gimana? Harian kita mungkin nanti bisa berkebun, harian kita nanti bisa menanam sayuran, atau kita beternak ayam, maka telur ayam ini bisa kita ambil dan kita jual. Nah, itu panca usaha tani. Atau kita nanam nangka dan lain sebagainya, itu bisa kita jual. Nah, jadi bentuk-bentuk pola seperti itu yang kita ingin tawarkan kepada petani-petani muda supaya mau menjadi petani. Jadi jangan bilang petani itu kotor, enggak. Hari ini petani itu keren, petani itu hebat. Karena untuk ke depan, isu-isu pertanian itu akan menjadi isu-isu prioritas. Karena memang seperti yang disampaikan, bangsa ini besar karena apa? Karena pangannya. Dan kita adalah bangsa penerus untuk melanjutkan pangan itu. Makanya sembada pangan menjadi isu nasional hari ini. Oke teman-teman, kita bisa lanjut ke spot berikutnya. Pakan ampas tahu ini, karena kan kita sadar ya, yang pertama di musim kemarau hijauan susah, yang kedua dengan kondisi yang sekarang, maka ampas tahu ini menjadi salah satu pakan alternatif. Mungkin kalau ada yang beternak mungkin di rumahnya pasti kenal dengan ini ya, ampas tahu ya. Nah, ampas tahu ini bagus, tetapi yang lebih bagus itu sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan protein sendiri dari hijauan. Kalau ini bayar soalnya, beli soalnya. Nah, itu makanya nggak bagus. Karena semakin dia gratis, semakin bagus. Nah, itu bolanya sebenarnya teman-teman. Berapa harganya bang? Nah, kalau ini biasanya satu karung itu 30.000. Sekarung apa? Sekarung kacang itu. Sekarung 30 kilo apa berapa? 50 kilo tapi tidak penuh, Pak. Nah, itu. Jadi itu yang mengakibatkan peternak itu sebenarnya hitung-hitungannya harus matangnya di situ. Nah, kita juga ada mesin ini, izin. Ini mesin kita gunakan untuk nyemprot. Jadi misalnya nih, kalau kita datangkan kambing kurban, maka kandang itu kita semprot dengan menggunakan desinfektan. Tujuannya kalau ada bakteri-bakteri yang lama itu bisa dipunahkan dulu, kita punahkan dulu, nanti supaya kandang itu steril kembali. Ini tujuannya. Tapi untuk posisi sekarang tidak kita gunakan karena baru selesai kurban ya, kita belum ngisi hewan kurban lagi. Oke, kita lanjut. Nah, nantinya harapan ke depan, kalau nanti memang jadi agrowisata, mungkin kolam ini nanti akan dijadikan kolam untuk kita bisa ngasih makan ikan. Nah, harapannya seperti itu. Mungkin itu sampai di titik terakhir. Mungkin nanti kita akan kembali lagi ke kandang sapi yang di awal tadi. Yuk.